sama ketika semisal setiap hari saya katakan bahwa hold aja dulu selama masih di atas harga MA5-nya. Kayak gitu. Jadi kalau semisal sorry ya, saya coba buka terlebih dahulu yang Mire. Oke. Jadi saham dinar. Nah, cara menentukan bahwa untuk menentukan support resistennya, yang pertama adalah saya biasanya menggunakan yang namanya frekuensi atau volume, ya. Jadi frekuensi atau volume. Apa Pak maksudnya? Jadi tentukan terlebih dahulu volume dan frekuensi tertebal. Boleh dicatat Bapak Ibu. Frekuensi adalah menentukan titik pantul Bapak Ibu. Boleh dicatat frekuensi ini Bapak Ibu. Jadi ini ada kelihatan ya? Kelihatan? Yang mana ya? Yang ini belum muncul lah. Udah muncul Pak. Udah muncul ya. Berarti ini nih. Yang udah muncul sih, tapi yang mana? Tulisan kuning, yang tulisan kuning. Yang kuning Pak, yang kuning ini. Ini yang namanya frekuensi. Iya. Yang ini frekuensi, yang ini volume Pak, yang ini harga sahamnya. Itu jus ya? JUC betul. Saya pakai JUC. Oke, itu Bapak Ibu. di order book tak Pak? Betul, Oke. di order book. Saya jelaskan dulu. Ini adalah menu order book Bapak Ibu. Jadi kalau mau scalping kan Bapak Ibu biasanya mesti ada order book ya. Jadi ini ada order book saham dinar yang kemarin naik 9% kalau nggak salah ya. Ini ada ya 9%. Bapak Ibu, bagaimana cara mengetahui saham ini bakal dikerek naik atau tidak? Ilmu salah satu dari Pak Fir yang saya baca, ya kan? Yang saya baca biasanya open sama dengan low biasanya naik Bapak Ibu. Open sama dengan low biasanya naik. Ini berarti belum masuk ke, nanti biasanya kalau opennya 226 terus low-nya 226 biasanya dibawa naik. Tapi dinar dibawa naik. Bapak Ibu untuk menentukan yang namanya support resisten, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya 38, 22, 34. Ini apa maksudnya? Ini frekuensi. Jadi ibaratnya antrian beli ada 33 orang yang ngantri di harga 246 dengan jumlah 71 ribu lot Bapak Ibu. Yang di sini ada sekitar 78 orang, 78 antrian, bisa orang ya, bisa juga antrian, bisa jadi satu orang ngantri semisal misalnya tembus 1 dan 25 naik lagi atau berapa? 7 kali, berarti masuk ke sini ya. Berarti 78, anggaplah 78 antrian. Tapi kalau kita lihat dari bacanya begini berarti ada sekitar 78 antrian. Pak, 248 ya di harga Punten boleh di halo Pak, itu kenapa? Kan yang sebelahnya kan order book, ini yang lagi diterangin apa Pak? Yang ini yang Mas, apa namanya di order booknya ini bukan ya? Bukan yang broker semakin. Iya. Oh yang di order booknya, iya siap. Ya, jadi saya buka dinar semuanya biar gak bingung. Terus low-nya 226. Saham dinar. Nah, berarti cara bacanya seperti tadi, ini berarti antrian jual Bapak Ibu. Gimana cara menentukan support resistennya? Berarti di sini ada yang namanya supportnya di mana kira-kira? Cara menentukannya adalah supportnya itu adalah frekuensi yang tebal, volume yang besar juga. Paham ya? Bapak Ibu bisa dipahami? Paham Pak. Ada volume besar ya. Ketika ada volume besar sama frekuensi besar itu biasanya dijadikan yang namanya dijadikan yang namanya support ya, support. Atau biasanya kalau di sini di pivot kalkulator juga ada nih. Ya kalau di GOC binar. Di sini support kuatnya dinar itu
yang pertama di 218 ya, berarti di bawah ya, masih di bawah. Untuk yang terakhir ini masih di bawah semua ya. Dua resist, ini resist, berarti ada di bawah semua. Nah, untuk terdekat pada saat ini kan udah naik 9%. Berarti saya acuannya di sini Bapak Ibu, 236, 238. Gimana cara belinya Bapak Ibu? Antri 1 tik atau 2 tik di atas harga frekuensi yang tebal. Berarti di mana kira-kira? 240. Ya, oke, 240 ya. Jadi 240. Resist pun sama Bapak Ibu. Resist itu berarti terjadi ada volume besar, ada frekuensi yang besar. Frekuensi yang besar di mana kira-kira? Di 250 ya. 250. Berarti kalau saya semisal dapat harga di 240, saya jual 1 tik di atas frekuensi yang besar juga. Di mana? 248. Nah, semisal saya beli di 240, jualnya di 248, dapat nggak kira-kira 1% atau 2% atau kira-kira fee broker tertutup? Dapat nggak kira-kira? Tertutup. Nah, kalau sekiranya udah cuan ya saya. Nah, itu metode satu Bapak Ibu. Yang kedua adalah metode HK. Ini yang agak memang istilahnya apa ya? Harus betul-betul punya nyali besar. Metode HK ketika scalping itu digunakan ketika jam-jam market lagi aktif Bapak Ibu. Jam market aktif, emas dalam artian harta karunnya saham itu di kisaran dari jam 9 sampai jam 9.30 Bapak Ibu. Ya. Jadi disitulah apa namanya kita mencari peluang cuan di sana. Nah, sistem HK gimana Bapak Ibu? Jadi sistem HK itu dalam artian ketika opening ya. Ketika opening kan biasanya ada yang loncat tuh. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, biasanya kalau semisal apa namanya ada yang loncat, saya biasanya pakai HP Bapak Ibu. Saya mantaunya biasanya di RTI. Ya, saya buka dulu ya. Paham ya? Saya biasanya pakai yang namanya RTI Bapak Ibu. Bentar saya buka terlebih dahulu RTI-nya. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu jam 9 siapkan laptop sama RTI Bapak Ibu. Ini yang metode kedua ya, metode kedua. Udah kelihatan anunya RTI-nya Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum masih jam. Belum. Oke. Bentar saya dulu. Nah, kelihatan ya? Belum. Oh, udah. Udah. Oke. Bapak Ibu, metode kedua. Ya, kalau yang tadi frekuensi kita beli di atas 1 tik di atas frekuensi yang besar, terus kemudian antrinya juga di over 1 tik di atas frekuensi yang besar. Tapi usahakan pasang jemuran Bapak Ibu. Paham ya? Paham? Kalau punya semisal tadi udah dapat di 240, jangan pasang jemuran. Tapi nanti ketika dia naik semisal di atas frekuensi yang tadi langsung haki Bapak Ibu. Paham ya? Ya. Bisa dicerna Bapak Ibu semuanya? Bisa, Bang. Oke. Belum Mas, gimana maksudnya itu Mas? Gimana Mas Usam? Jadi gini, semisal tadi kan kalau mau beli 1 tik di atas harga frekuensi dan volume besar. Betul. Ya kan? Jadi contohnya dinar nih, contohnya dinar. Berarti bisa jadi kembalikan harga, tapi Dinar. ya sudah. Berarti dinar ada frekuensi besar misal. Kalau di sini kan ada frekuensi besar di harga 238. Ya. Bukannya 236, Pak. Kenapa? Frekuensi itu 104 di 236, bukan? Ya, ini yang di RTI, Bang. Ya, yang ini yang versi RTI, Pak. Oh, Yang RTI kan lebih simpel kayak gitu, Pak. iya. Kalau yang apa
Kalau yang di UC lebih detail lagi. Contoh ini, saya ada semisal nanti satu tik di atas harga frekuensi yang tebal, berarti ya ini ada 88. Saya ngantri di sini, ternyata saya dapat barang di 2440. Jangan antri jual Bapak Ibu, jangan langsung semisal Bapak Ibu dapat 240 langsung antri 248. Jangan pasang jemuran. Otomatis orang akan mikir di sini ada volume besar, orang nanti malah malas untuk beli, ya. Berarti metodenya ketika 248 geser ke kiri, ya kan, Ibu kan nggak punya barang di sini, nggak ngantri, langsung itu haki, istilahnya haki. Jangan Dijual pernah di 246 gitu ya Mas Isyam. Jualnya ya, nanti. jadi boleh di haki 246 di 248, intinya geser aja sedikit langsung haki Bapak Ibu. Makanya kuncinya adalah kecepatan tangan, ya. Usahakan jangan pasang jemuran. Kalau pasang jemuran Bapak Ibu akan nambah frekuensi, misal 78 Bapak Ibu dapat 240, nambah lagi di sini nanti misal menjadi 80, volumenya tambah besar, orang mikir bahwa ini akan sulit ditembus, kayak gitu. Paham ya? Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke, sistem kedua yaitu sistem HK Bapak Ibu. Saya biasanya gini, laptop 1. Ya. Jadi ketika naik 1 sampai batas maksimal adalah 5% Bapak Ibu, itu boleh dihargai. Tapi lihat kondisi dulu, over dan bitnya memadai nggak kira-kira? Oh ternyata di sini bitnya ternyata banyak ya, istilahnya tebel, ya jangan ragu untuk HK kayak gitu. Ingat, tapi yang terpenting adalah jangan coba-coba langsung besok ini. Coba praktek dulu pakai 1 lotan Bapak Ibu. Ya, cari saham yang top gainer, yang naiknya dia masih jangan sampai di atas 5%, coba aja HK. Ya. Itu metode yang kedua. Kalau metode yang tadi pakai yang namanya frekuensi. Ya. Bisa dipahami? Pak, berarti kalau misalnya nyari yang gainer ini, nyarinya yang masih di bawah 5% ya Pak ya? Boleh, yang di bawah 5%. Jadi kalau 5% itu udah ketinggian. Ya, jadi udah ketinggian. Kecuali mau copet-copet ya. Jadi keluar masuk boleh ya. Keluar masuk dalam artian Bapak Ibu kalau mau copet-copet itu tadi itu lihat frekuensi aja. Kayak gitu. Kalau semisal Pak gimana kalau semisal saya copet-copet dan akhirnya nyangkut, ada nggak kira-kira? Ya Suka ada. Isyam sering. Pak suka itu Pak. Ya, Begitu terus nyangkut beberapa hari ini. niatnya nyopet tapi nyangkut. Niatnya nyopet ini. Ya, niatnya jadi pencopet tapi akhirnya nyangkut ya. Banyak ketangkep. Nah, ini ketangkep. Nah, Bapak Ibu semisal gini, ternyata saya hari ini tidak sesuai analisa saya, ya. Ternyata nyangkutnya semisal 3% semisal. Cari aja dulu Bapak Ibu, semisal dinar, ya. Dinar itu dicek terlebih dahulu yang namanya broker semari Bapak Ibu. Paham ya? Di akun sekuritas mesti biasanya ada. Iya, Ya. Nah, semisal Bapak Ibu tadi masuk di harga 240 ya kan? Coba cari di sini kira-kira ada yang enggak kira-kira Bapak Ibu ternyata di sini YP masuk 242 ya kan? Dia buang barang enggak kira-kira? 243 berarti ibaratnya dia cut loss enggak kira-kira? Atau profit enggak kira-kira? Dia ambilnya 242 tapi jualnya 243. Cut loss. Apa kan dapat untung berarti? Dapat Pak untung itu. Dapat. Dapat untung. Nah, perhatikan dulu. Biasanya acuannya saya kalau semisal 3 broker ini masih akumulasi dalam artian dia ibaratnya gini, dia beli 242 ya, harga efeknya dia 242 ya, sekitar 6 berapa ini? 600 lebih ya. Jadi gini, berarti kan dia masih jualnya masih di 500-an ya.
Anggaplah 500-an. Berarti kan masih ada sisa barang dia. Masih dia punya sisa barang. Biasanya gini, ada bandar yang buang barang itu tidak langsung banyak. Kasusnya saham X. Samca kalau nggak salah. Ya. Ini batch saya lihat di order booknya. Batch NI itu masuk 1 juta lot Bapak Ibu. NI 1 juta lot. Ya. Ini ada yang buang barang nggak kira-kira? Mas Hisam nggak bisa di screen ya Mas Hisam. Iya kan? Nggak keluar Mas Hisam. Yang lain di mana? Kelihatan. Keluar. Kelihatan. Ada Pak, cuma Keluar, Pak. Trouble Mas. Trouble Mas punya sampean. Oke, saya lanjutkan. NI punya barang di 73. Buang barang nggak kira-kira? Belum. Berarti dia masih punya barang dong. Kita semisal harga dibeli di kisaran itu 73. Saya beli di harga 75 lah. Kira-kira 75. Berarti saya lihat ini aja nih dulu. Ketika dibawa ke rumah, dia ketika NI ini masih belum jualan, saya hold aja dulu. Karena dia masih punya barang baru. Ya. Harga rata-ratanya ini kan 73 banyak MG, 73 MG. Dia buang barang ini udah. Masih sisa MG. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada broker-broker tertentu. Dia hanya menggunakan broker tersebut hanya untuk mindah barang Bapak Ibu. Paham ya? Paham Pak? Belum, Pak. Bisa dipahami dari sini? Belum, Pak. Tukeran barang, Pak. Yes. Jadi gini, ada broker-broker tertentu atau istilahnya bandar tertentu itu belinya, misal ini, anggap nih, NI 1 juta nih, ya kan? Ya, dia tukeran barang sama MU ini. Tapi istilahnya ya? Manipulasi marketnya kayak gitu loh. Seakan-akan ini masih dia nggak jualan kayak gitu loh. Iya. Ya, seakan-akan kita kan lihat, oh ini NI ini masih akumulasi nih, nggak ada nih di harga average-nya dia belum jualan. Tapi di sini ada MO, bisa jadi biasanya mereka itu kong kali kong Bapak Ibu. Ya, lewat yang jelas lewat sekuritas tertentu Bapak Ibu, kan? Dia buang barang 1 juta, belinya 1 juta. NI ini beli tapi kok nggak ada istilahnya nggak ada histori jualan. Bisa jadi ya tukeran barang istilahnya kayak gitu. Jadi saya dipahami ya. Jadi acuannya kalau semisal nyangkut, misal saya beli di 75, Bapak Ibu cek terlebih dahulu. Kalau semisal masih banyak akumulasi, hold aja dulu. Terus kemudian batasi stop loss Bapak Ibu. Sebenarnya penting sekali yang namanya mau scalping. Scalping itu sebenarnya paling berat yaitu cut loss Bapak Ibu. Betul nggak kira-kira? Betul. Jadi kalau semisal scalping Bapak Ibu apalagi saham gorengan, jangan nyimpen saham gorengan itu terlalu lama karena busuk nanti. Ya. Jadi mengakibatkan yang namanya kolesterol. Jadi kalau target saya sudah saya share di grup, batasi maksimal 5% udah. Itu sangat kasar sekali, itu sangat besar. Kalau semisal ilmunya Pak Bekti itu bahkan dia BEP Bapak Ibu, nggak naik, udah dihaki aja tuh. Pak Rian seperti itu juga, nggak naik jual BEP seperti itu. Kita kan enggak kadang kan. Jadi kalau nggak nyentuh 20% misal, kita hold aja, akhirnya amblas Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami dari sini? Bisa, Pak. Oke, Pak. jadi tadi metodenya pakai lihat bid over. Yang terakhir Bapak Ibu ingat atur money management. Kalau mau scalping Bapak Ibu jangan langsung full cash terus make cash ya.
Jadi itu kalau full make cash, full margin hanya orang-orang tertentu saja yang punya istilahnya skill yang mumpuni. Jadi kalau mau pakai margin, usahakan jangan marginnya sampai nginep ya, karena nanti bisa standby, Bapak Ibu nggak bisa beli lagi kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan. Saya kemarin tadi kan Bapak ada beberapa kali bilang strateginya Pak Fiat itu open sama low. Sebenarnya kita menerapkan open sama low itu di menit keberapa sih Pak? Karena saya pernah coba, cuman kayak nggak real time gitu. Di menit keberapa strategi itu efektif ya Pak? Nah, untuk sesi 1 saja, apa seterusnya juga bisa dipakai strategi itu? Biasanya gini, biasanya untuk menentukan open sama dengan low yang saya baca di Pak Fir, itu mau pre-opening Bapak Ibu, mungkin menit keberapa pre-opening itu? 8.45 ya. Jadi 8.45 itu di sekuritas kadang ada yang menampilkan, ada yang tidak Bapak Ibu. Jadi kalau di MNC itu 8.45 udah ketemu nih. Saya screenshot ya kemarin ya. Saya sebentar di WA saya minta tolong. Saya kasih contoh, boleh. Saya kirimkan ke Bapak Ibu, boleh dilihat di grup habis ini. Open sama dengan low itu mesti biasanya naik. Saya lihatkan dulu, open sama dengan low itu biasanya naik. Sebentar saya kirimkan habis ini. Yang dimaksud itu open sama low seperti ini ya, sebentar ya. Kemarin saya sempat screenshot beberapa saham yang open sama dengan low itu naik. Makanya fungsinya untuk pakai akun sekuritas tertentu Bapak Ibu untuk membantu kita istilahnya karena tiap fitur itu mesti berbeda. Nah, coba itu ada saham buka, silakan dicek di grup SCS2 itu ada saham buka, boleh dicek di grup Bapak Ibu. Nggak ada ya Mas? Sebentar saya kirimkan di itu yang 2 ya. Oke, boleh dicek. Udah muncul ya? Saya tampilkan ya. Udah Mas. Oke, coba Bapak Ibu dicek, di situ ada saham buka Bapak Ibu. Saham udah kelihatan saham buka? Sudah Pak. Oke, saham buka Bapak Ibu. Open 675, low-nya 675, dibawa naik Bapak Ibu. Ya. Open 675, low-nya 675. Jadi rumusnya adalah saya tampilkan ya. Biar enak. Open sama dengan open sama dengan low itu naik Bapak Ibu, ya. Terus kemudian saham bank. Opennya di 2310, low-nya di 2310, naik Bapak Ibu. SMMT yang kemarin lusa waktu itu ya, beberapa hari yang lalu ya, ini yang kelihatan ya, kelihatan nggak kira-kira? Ini saya sudah share. Udah kelihatan? Belum Bang. Udah ya? Belum? Udah Bang, di WA. Oh, ini di layar kelihatan nggak? Di layar kelihatan nggak? Belum. Tidak. Di grup ada Pak, di grup ada. Oke, di grup ada. Sebentar saya share juga di di sini. Jadi open ilmunya Pak Fir itu adalah open sama dengan low, naik ya.
Jadi kalau ini kelihatan nggak kira-kira? Ini saya sudah share ini. Oke ya. Ini saham bank ya, saham bank open sama dengan low itu naik. Nah, terus kemudian saham SMMT open sama dengan low, opennya 204. Pak, buat juga saham kota Pak. Opennya 260. Kenapa? Halo? Saham kota Pak. Saham kota, ya saham kota kayaknya juga open sama dengan low naik. Jadi Bapak Ibu, kuncinya salah satunya juga ini untuk day trade ya. Ya beda dengan scalping. Kalau scalping kan cepat ya. Berarti kalau ketika opening sama dengan low-nya berarti itu ada posisi naik. Boleh HK ketika semisal udah mulai ada pergerakan Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi tapi ada juga nggak naik tahu Mas. Kemarin itu ada. sempat di rekomnya Mas Isam di MCOR. Dia open 131 dari pagi dan low 131 nggak naik sama sekali, malah ada stuck. Jadi ada yang stagnan Bapak Ibu, ada yang makanya perlu diperlihatkan. Biasanya saya itu melihat di Tradebook ya. Biasanya di sini ada Tradebook, di Tradebook biasa Tradebooknya itu biasanya ketika banyak yang HK ya kan, ternyata di 228 banyak yang HK atau yang makan, Bapak Ibu boleh juga masuk seperti itu. Nah, untuk screening open sama dengan low itu biasanya di jam 8.45 Bapak Ibu. Ya, biasanya sudah ditampilkan di sekuritas, tapi saham-saham tertentu saja. Paham gitu di sini, ya? Oh, iya Bang. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini saya masih belum ada kesempatan untuk trading bareng ya, dalam artian live trade. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita akan belajar live trade bareng ya. Mengamati pasar yang sesungguhnya. Mas, Nah, mau nanya? Enggak ini kan saham apa nih? Mana sih namanya? SMMT. SMMT, oke. Kan katanya kalau open sama low-nya sama, ini kan opennya 240 ya. 204 Pak. Oh, yang 204 ya? 20. Oh, kalau sama itu naik ya? Iya. Betul. Oh, kalau itu gini. Jadi saham-saham yang biasanya apa ya? Dominan naik Pak. Memang ada beberapa yang enggak naik, tapi kita lihat terlebih dahulu. Makanya kan kalau semisal ternyata jam 9 kita dapati ada open sama dengan low, ternyata banyak yang di trade-nya itu banyak yang HK, ya udah kita juga masuk. itu lihat kan kalau belum jam 9 saham belum pada buka tuh. Taunya di mana ya? Taunya di mana tuh? Apa pas jam 9-nya kita lihatnya? Boleh jam 9-nya Pak. Kadang saya itu di jam 8 pre-opening itu ada sebagian saham Pak. Jadi nggak seluruh saham itu muncul Pak. Coba Senin lusa, coba Bapak Ibu amati saham-saham yang memang agak sulit ini. Yang kita mendapatkan saham yang open sama dengan low itu selama ini memang agak sulit. Kayak gitu loh. Jadi harus memang kita punya istilahnya punya beberapa device. Satu untuk misal untuk melihat top gainer ya. Terus kemudian biasanya juga yang top gainer itu coba perhatikan. Ada yang open sama dengan low nggak kira-kira? Sama apa kemarin ya? Yang looks open 250. Oh, ini beda ya. Jadi kalau misal hanya saham-saham tertentu saja, coba dicari Bapak Ibu. Tapi itu buat scalping ya Pak, bukan maksudnya misalkan kita nemu kayak gini nih 204 buat scalping atau emang hari itu bakalan naik atau gimana? Iya, jadi kalau mau scalping kan beda yang tadi. Kalau ini untuk ya sistem harian aja Pak. Kalau sudah cuan jual aja gitu loh. Oh gitu. Oh iya, siap. Ya kalau semisal ada potensi scalping ya silahkan. Cuma Pak,
untuk scalping saham itu saya nemunya di mana? Kalau mau scalping saham itu saya nemunya di screening, Pak. Dalam artian itu loh, di apa namanya, running trade. Paham ya? Jadi saya nemunya saham untuk yang di scalpingnya itu munculnya di running trade, Pak. Yang rame di running trade langsung dipantau, Pak, seperti itu. Ternyata hari ini yang rame saya NMT di running trade langsung dicek seperti itu ya. Mudah-mudahan hari Rabu saya kosong, kita cobalah untuk lihat pantau pasar asli ya. Halo, Bapak Ibu, sudah kira-kira? Iya Pak. Siapa? Sudah cukup ya. Besok Coba ilmunya. Cukup Bapak. besok Insya Allah kayaknya Mas Terry ada materi juga tuh. Pak, mau nanya sebentar Pak. Oke. Itu kan yang Pak Fyur itu kan ada open sama dengan low. Ya. Tapi dia dengan pakai metode 513. Itu gimana? Betul, Pak? 513 itu. Kenapa? Apalagi tuh? Caranya gimana tuh Pak? Kalau kalau metode 513 itu kayaknya sistem antrian, Pak. Nah, itu yang belum saya praktekkan yang 513. Karena selama ini yang saya ketahui hanya open sama dengan low.